Ketika kamu anak kecil dan kamu bermimpi menjadi pesepak bola, kamu tidak pernah bermimpi menjadi penjaga gawang. Kamu bermimpi mencetak gol. Tapi aku jatuh cinta pada peran yang sunyi, Gianluigi Buffon. Awal dari segalanya, di Carrara, sebuah kota kecil di Tuscany yang terkenal dengan marmer putihnya, lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 28 Januari tahun 1978. Namanya Gianluigi Buffon. Dalam darahnya mengalir warisan atletik yang luar biasa. Ibunya adalah peraih medali di cabang lempar cakram, ayahnya atlet angkat besi, dan kedua saudarinya juga berprestasi di dunia olahraga. Seolah takdir telah menuliskan satu kata dalam garis hidupnya sejak lahir, kompetisi. Buffon kecil tumbuh sebagai anak yang penuh energi. Ia gemar bermain bola seperti anak-anak lainnya di Italia, negeri yang memperlakukan sepak bola bukan hanya sebagai olahraga, tapi sebagai agama. Namun, di usia 12 tahun, ia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia memilih untuk menjadi penjaga gawang. Tidak banyak anak kecil yang bermimpi menjadi kiper. Posisinya tidak glamor, tak banyak sorotan, dan kesalahan sekecil apapun bisa membawa malapetaka. Tapi Buffon berbeda. Ia terpikat oleh ketegangan, oleh tanggung jawab berat yang datang dari berdiri sendiri di bawah mistar, menjadi benteng terakhir. Ia ingin jadi seseorang yang tidak banyak bicara, tapi hadir saat dunia bergantung padanya. Parma dan kebangkitan seorang raksasa. Usianya baru 17 tahun ketika ia melakukan debut profesional bersama Parma, melawan raksasa AC Milan. Lawannya hari itu adalah George Weah, Roberto Baggio, dan Paolo Maldini. Dunia menonton dengan penuh harap, menunggu bocah ini gagal di bawah tekanan. Tapi Buffon berdiri seperti gunung. Ia membuat serangkaian penyelamatan luar biasa dan menjaga gawangnya tetap perawan. Hari itu, sepak bola Italia menemukan sosok yang akan menjadi legenda. Buffon adalah kombinasi antara refleks kucing, keberanian singa, dan jiwa pemimpin seekor serigala. Parma, yang saat itu adalah klub penuh talenta, menjadi tempat yang tepat bagi Buffon untuk tumbuh. Bersama mereka, ia memenangkan Coppa Italia, Piala UEFA, dan Supercoppa Italiana. Tapi ambisi Buffon lebih besar dari Parma. Ia tahu dirinya ditakdirkan untuk panggung yang lebih agung. Juventus dan Ikatan Abadi. Tahun 2001, Juventus memecahkan rekor dunia dengan membayar 52 juta euro untuk seorang penjaga gawang, sebuah keputusan yang dianggap gila saat itu. Tapi mereka tahu apa yang mereka dapatkan. Di bawah mistar Juventus, Buffon bukan hanya tampil luar biasa. Ia menjadi simbol. Bersama Juventus, ia memenangkan Serie A berulang kali, menaklukkan Italia dengan tangan kosong dan keberanian tak tergoyahkan. Tapi kisah Buffon di Juventus bukan sekadar tentang kemenangan. Ini tentang loyalitas, tentang luka, tentang bangkit dari puing-puing. Tahun 2006, Buffon berdiri di tengah badai skandal Calciopoli yang mengguncang sepak bola Italia. Juventus dihukum degradasi ke Serie B, gelar-gelar dicabut, dan para pemain utama mulai pergi. Tapi Buffon bertahan. Ia, yang bisa dengan mudah bergabung dengan klub-klub terbesar di Eropa, memilih untuk tinggal. "Aku tidak bisa meninggalkan kapal ketika sedang tenggelam," katanya waktu itu. Itulah Buffon. Di saat banyak orang mencari kejayaan, dia memilih kehormatan. Di Serie B, ia bermain di stadion kecil, menghadapi tim-tim yang bahkan tak punya papan skor digital. Tapi tidak pernah, sekalipun, ia meremehkan lawan atau meragukan pilihannya. Juventus naik kembali, dan Buffon, bersama mereka, menjadi legenda yang lebih besar dari trofi manapun. Tragedi dan kemuliaan bersama Italia. Buffon mengenakan seragam tim nasional Italia lebih dari 170 kali. Ia hadir di Piala Dunia, Euro, dan Olimpiade, membawa semangat Azzurri kemanapun ia pergi. Tahun 2006 menjadi klimaks emosional dalam karir internasionalnya. Di Jerman, Italia tampil tanpa banyak ekspektasi. Tapi di tengah tekanan, Buffon menjadi tiang yang menyangga mimpi-mimpi Italia. Ia hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen, 1 dari bunuh diri, 1 dari penalti. Final melawan Prancis adalah pertarungan saraf. Buffon menepis sundulan keras Zidane yang nyaris membuat Prancis unggul. Kemudian drama penalti. Buffon berdiri tegar, sementara seluruh Italia menahan napas. Saat Fabio Grosso mencetak penalti penentu, Buffon jatuh berlutut, air mata tumpah di wajahnya. Italia juara dunia.
Buffon bukan hanya penjaga gawang terbaik turnamen itu. Ia adalah jantung tim. Namun tidak semua akhir seindah dongeng. Tahun 2018, Italia gagal lolos ke Piala Dunia, pertama kalinya sejak 1958. Buffon, yang kala itu berusia 39 tahun, berdiri di depan kamera dengan mata basah dan suara gemetar. Aku tidak menangis untuk diriku. Aku menangis untuk seluruh generasi yang tidak akan melihat Italia di Piala Dunia. Itu adalah salah satu momen paling manusiawi dalam karir Buffon. Di balik pelindung dada dan sarung tangan, ternyata hatinya begitu rapuh, begitu cinta pada negaranya. Waktu yang tak pernah menang. Di usianya yang hampir 40 tahun, Buffon masih berdiri di bawah mistar dengan semangat anak muda. Ia pernah mencoba petualangan singkat di Paris Saint-Germain, tapi hatinya selalu tertambat di Turin. Ia kembali ke Juventus, lalu ke Parma, di mana semuanya bermula. Seolah ingin menutup lingkaran, selama lebih dari 2 dekade, Buffon adalah definisi dari konsistensi. Ia bertahan di dunia yang terus berubah. Melihat teman-teman satu generasi pensiun, pelatih silih berganti, bahkan format kompetisi berubah, tapi Buffon tetap. Ia bukan hanya penjaga gawang. Ia adalah penanda waktu. Penjaga yang menjaga lebih dari sekadar gawang. Di luar lapangan, Buffon adalah pribadi yang kompleks. Ia membaca filsafat, tertarik pada sejarah, dan pernah berbicara tentang depresi yang ia alami di awal 2000-an. Ia tidak menyembunyikannya, justru ia terbuka, agar orang tahu bahwa bahkan orang kuat pun bisa merasa rapuh. Ada hari-hari ketika aku bangun dan tidak ingin melakukan apa-apa. Aku merasa kosong, tapi aku belajar menerima itu. Aku belajar bahwa menjadi kuat juga berarti menerima bahwa kamu kadang bisa merasa lemah. Ia adalah pahlawan yang tak ragu menunjukkan sisi manusianya. Dan mungkin karena itu, orang-orang tak hanya mengaguminya, tapi mencintainya. Perpisahan yang tak pernah benar-benar usai. Pada 2023, Buffon akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Tapi tidak dengan suara keras. Ia pergi seperti caranya bermain, dengan ketenangan, dengan martabat. Stadion berdiri memberikan penghormatan. Lawan dan kawan berderai air mata. Tapi Buffon hanya tersenyum. Ia tahu ia telah memberikan segalanya. Ia bukan hanya penjaga gawang terbaik dalam sejarah. Ia adalah simbol dari nilai-nilai yang mulai memudar, loyalitas, kerja keras, keteguhan hati. Apa warisan seorang Gianluigi Buffon? Apakah itu trofi-trofi? Ia punya banyak. Apakah itu rekor? Ia memegang banyak. Apakah itu penyelamatan-penyelamatan luar biasa? Tentu saja. Tapi lebih dari itu, warisan Buffon adalah rasa. Rasa bahwa sepak bola masih memiliki orang-orang yang bermain dengan hati. Rasa bahwa dalam dunia yang penuh glamor, masih ada ruang untuk kesetiaan. Rasa bahwa menjadi penjaga gawang bukan hanya tentang menyelamatkan bola, tapi tentang menjaga harapan, mimpi, dan harga diri. Buffon telah pergi dari lapangan, tapi gaung langkahnya akan terus terdengar. Di setiap stadion yang ia jaga, di setiap anak kecil yang memilih untuk berdiri di bawah mistar, bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk menjadi penjaga. Dan di dalam hati para pecinta sepak bola, Buffon akan selalu berdiri, tenang, tangguh, abadi.